Halo, perkenalkan nama saya Siti Kurniasi, NPM 191100051 dari kelas 6B BK. Kali ini saya akan membahas komunikasi yang efektif dan tidak efektif dalam kepemimpinan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi juga diartikan sebagai proses penukaran informasi atau ide untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia, terlebih di dalam organisasi karena akan mendukung keberhasilan suatu organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu ada fungsi persuasif, di mana fungsi ini bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang ketiga yaitu ada fungsi regulatif, di mana fungsi ini terkait dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu organisasi. Dan yang keempat yaitu ada fungsi integratif, di mana komunikasi di sini bertujuan untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Lalu, seberapa penting sih komunikasi untuk para pemimpin? Jawabannya adalah sangat penting. Pemimpin perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik guna memenuhi fungsi kepemimpinannya. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang efektif memiliki keterkaitan yang sangat erat. Setiap pemimpin perlu menjadi komunikator yang terampil dan efektif, karena mereka akan berinteraksi dengan banyak orang di luar organisasi atau perusahaan, bukan hanya dengan para karyawan mereka saja. Setiap harinya, pemimpin akan berinteraksi dengan banyak orang dari tingkatan organisasi yang berbeda-beda, entah itu pada komunitas dan kelompok yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Nah, lalu bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik? Para pemimpin yang tidak memiliki atau tidak mau memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam pihak internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi. Konsekuensi terberatnya, pemimpin bisa ditinggalkan oleh para pengikutnya karena komunikasi yang berantakan juga akan merusak hubungan antara pemimpin dan karyawan. Selain itu, organisasi atau perusahaan tersebut akan sulit untuk berkembang karena pemimpinnya sendiri tidak mampu untuk memperluas networking perusahaan. Seorang pemimpin harus pandai melakukan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal dapat dilakukan dengan menggunakan tutur kata yang ramah, sopan, dan juga lembut. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang abstrak, misalnya kebenaran, keadilan, etika, dan bahasa tubuh. Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan penerima informasi pada semua tingkatan atau level dalam organisasi. Dalam penerapannya, pemimpin dapat menggunakan berbagai macam jenis komunikasi kepemimpinan sesuai dengan gayanya masing-masing. Salah satu teori komunikasi kepemimpinan yang populer dan banyak diterapkan adalah teori Likert. Dalam teori Likert, komunikasi kepemimpinan dibedakan oleh 4 hal berikut. Jenis komunikasi kepemimpinan yang pertama yaitu mutlak, di mana pemimpin memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada tugas semata dan sangat terstruktur. Bagi pemimpin jenis ini, hubungan interpersonal antar pemimpin dan bawahan atau antar bawahan dianggap tidak penting dan tidak mempengaruhi kinerja dari pegawai. Yang kedua yaitu semi-mutlak. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritarian, namun sudah mulai terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Yang ketiga yaitu penasihat, di mana pemimpin di sini lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan lebih kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling, namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi.
Yang keempat yaitu partisipatif, di mana pemimpin berkeyakinan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Dalam berkomunikasi juga terkadang pemimpin memiliki hambatan-hambatan yang mengganggu komunikasi terhadap sesama petinggi dan bawahannya. Beberapa hambatan tersebut adalah: yang pertama yaitu hambatan sematik, di mana ini merupakan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh faktor bahasa yang digunakan pemimpin atau bawahan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada hambatan mekanik, yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan oleh faktor elektrik, mesin, atau media lainnya. Yang ketiga yaitu ada hambatan antropologis, yaitu hambatan yang disebabkan oleh perbedaan pada diri manusia, contohnya perbedaan pendapat akan suatu hal. Keempat yaitu ada hambatan psikologis, adalah hambatan yang disebabkan oleh faktor kejiwaan. Pentingnya pemimpin berkomunikasi dengan baik dan benar akan sangat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan, juga akan menimbulkan ruang harmonis dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut menjadi kompak dan solid dalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.